India, dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, telah menegaskan posisinya sebagai salah satu raksasa agraris dunia, terutama dalam soal produksi beras. Sebagai produsen beras terbesar kedua di dunia, India memainkan peran kunci dalam pasar beras secara global yang menyediakan beras tidak hanya untuk kebutuhan domestik mereka sendiri, tetapi juga mengekspor beras ke berbagai negara di luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2022 saja, India menyumbang lebih dari 40% dari total ekspor beras dunia, dengan angka yang mencapai sekitar 56 juta ton. Kendati demikian, pada tanggal 20 Juli tahun 2023, terdapat kabar memilukan, di mana India mengumumkan keputusan untuk menghentikan ekspor beras pecah dan non-basmati. Kebijakan India dalam menghentikan ekspor beras ini menjadi pukulan telak bagi pasar internasional. Demikian ini karena banyak negara di Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah sangat bergantung pada beras yang diimpor dari India, yang akan berdampak pada perubahan harga serta ketersediaan beras di pasaran. Data yang diperoleh dari Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah negara yang sangat bergantung pada impor beras dari India. Bhutan misalnya bergantung sepenuhnya pada impor beras dari India, di mana 100% beras yang dikonsumsi berasal dari negeri Bollywood ini. 99,85% beras yang dikonsumsi di Eritrea juga mengimpor dari India. Begitu pula dengan negara-negara lain seperti Iran, Nepal, Liberia, Djibouti, dan Sri Lanka, di mana sebagian besar beras yang dikonsumsi juga diimpor dari India, yang mencapai persentase yang sangat tinggi di atas 95%. Di sisi lain, negara-negara penghasil beras terbesar lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan tidak dapat sepenuhnya menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh penghentian ekspor India ini. Dan tentu saja, hal ini semakin memperparah kekhawatiran di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang telah mengalami panik pembelian beras di banyak supermarket karena stoknya yang semakin menipis. Di Nigeria, kebijakan India ini juga menghantam sektor pangan, karena negara ini bergantung pada impor sekitar 1,7 juta metrik ton beras setengah jadi setiap tahunnya dari India. Dampaknya, banyak penggilingan padi di Nigeria terpaksa tutup, setidaknya untuk sementara waktu. Situasi ini juga menjadi ancaman yang sangat serius bagi Filipina, yang terus berupaya bernegosiasi dengan India untuk menjaga ketahanan pangan nasional mereka. Lebih dari itu, kebijakan India tersebut juga menimbulkan kesenjangan besar, di mana sekitar 9,5 juta metrik ton atau 10,4 juta ton beras dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia, yang menyumbang sekitar 1/5 dari ekspor global. Sementara itu, Indonesia sendiri merupakan negara pengimpor beras dari India. Data Badan Pusat Statistik untuk periode Januari hingga November tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 48,49% dari total beras yang diimpor Indonesia berasal dari India, setara dengan 157.970 ton. Kendati demikian, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa stok beras di dalam negeri saat ini masih terbilang aman. Namun, karena beras merupakan komoditas pangan utama yang rentan terhadap efek El Nino, Menteri Perdagangan Indonesia telah melakukan perjanjian dengan India sebagai langkah persiapan, bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Larangan ekspor beras non-basmati oleh India merupakan langkah proaktif yang diambil untuk mengatasi dampak negatif dari fenomena El Nino. Fenomena ini, yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, mengakibatkan perubahan signifikan pada pola cuaca global, termasuk angin serta curah hujan.
Perubahan arah angin pasat yang biasanya meniup dari timur ke barat di sepanjang Khatulistiwa menjadi penyebab utama terjadinya El Nino. Ketika angin ini melemah atau berubah arah, maka terjadi pemanasan air laut yang kemudian mengganggu sistem cuaca normal. Dampak langsung dari El Nino terasa pada sektor pertanian India, di mana terjadi kenaikan harga beras sebesar 3% hanya dalam waktu 1 bulan. Kondisi ini dipicu oleh gagal panen di beberapa sentra-sentra produksi seperti di negara bagian Punjab dan Haryana, yang memaksa petani untuk menanam ulang padi mereka. Di Punjab misalnya, keberadaan lahan sawah yang luas menjadi ciri khasnya. Para petani di wilayah ini seringkali harus menghadapi tantangan besar ketika memanen padi yang terendam sebagian selama berminggu-minggu. Budidaya padi dengan menggunakan sistem pertanian tradisional membutuhkan pasokan air yang besar, meskipun padi sendiri tidak termasuk tanaman air yang sejati, sehingga relatif tahan terhadap kekurangan air. Konsep air tersembunyi digunakan untuk menggambarkan jumlah air yang sebenarnya dibutuhkan untuk memproduksi suatu tanaman. Dalam kasus beras, setiap kilogram beras yang diproduksi memerlukan sekitar 60.000 liter air tersembunyi, mencakup volume total air yang digunakan sepanjang siklus pertumbuhan tanaman, mulai dari irigasi hingga panen. Namun, masalah timbul ketika dampak dari fenomena El Nino yang membuat curah hujan menjadi jarang, terutama selama musim hujan dari bulan Juni hingga bulan September, menyebabkan musim kemarau semakin panjang. Meskipun terkadang terjadi hujan deras, namun keberadaannya tidaklah stabil, dan minimnya hujan membuat tanah semakin kering. Untuk mengatasi masalah ini, para petani di Punjab terpaksa mengandalkan air dari kanal serta sumur. Namun, penggunaan air dari sumber-sumber ini juga memiliki dampak yang negatif, seperti penurunan signifikan dalam permukaan air tanah. Langkah penghentian ekspor beras ini juga merupakan respon atas meningkatnya ekspor sebanyak 2 kali lipat selama 4 tahun terakhir. Dari sekitar 10 juta ton pada tahun 2019, saat ini meningkat menjadi lebih dari 22 juta ton. Peningkatan ekspor ini membuat kesenjangan makin melebar antara pasokan dan permintaan beras di dalam negeri. Oleh karena itu, India mengambil langkah untuk menyetok sebanyak 80% dari produksi beras mereka, yang bertujuan untuk mengamankan kebutuhan domestik di dalam negeri serta menjaga stabilitas harga beras di pasar lokal, terutama di tengah tantangan iklim yang semakin meningkat.